analisis data menggunakan program SPSS. Yang pertama kita lakukan, kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Ini aplikasinya, SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26, versi terbaru dari SPSS. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilan utama dari SPSS. Tampilan utamanya itu, perhatikan bagian pojok kiri bawah. Di sini ada kotak data view dan ada kotak variable view. Ya, ini data view, ini variable view. Nah, langkah selanjutnya kita klik kotak variable view. Perhatikan kursornya variable view. Nah, di variable view itu ada tabel, tulisannya ada name, type, width, decimal, label, values, missing, column, like, measure, sama row ya. Nah, di kolom 6 yang pertama ini kita klik, terus kita tulis dengan perlakuan, huruf kapital ya, perlakuan. Nah, setelah itu kita pencet tipe. Nah, untuk ketika kita klik di tipe, ini ada tulisan yang otomatis. Nah, setelah itu pada kolom label, kita klik label, kita tulis di labelnya juga kata-katanya tetap perlakuan ya. Nah, kemudian pada kolom values kita klik values. Ini ketika kita klik values ada tulisan value label. Nah, di dalam value label ini ada tulisan value sama label ya. Nah, value ini itu penyimbolan gitu. Jadi di sini kita akan mau nyimbolin angka 1 itu sebagai P0, kemudian angka 2 itu sebagai P1, angka 3 sebagai P2, dan angka 4 sebagai P3. Karena di sini kita nggak bisa pakai 0 untuk mengatakan perlakuan itu kontrol. Jadi kita tulis value di sini, kita klik 1. Nah, di labelnya kita tulis ya sama dengan P0. Kemudian kita add gitu ya. Nih, 1,00 sama dengan P0. Kemudian kita klik di value lagi, 2, di labelnya kita tulis P1 gitu. Add 3, P2, add 4, P3, add. Nah, di kolom ini udah jelas ya, 1 itu kita anggap sebagai dengan P0 itu kita simbolkan dengan 1, P1 kita simbolkan dengan 2, P2 kita simbolkan dengan 3, P3 kita simbolkan dengan 4. Kemudian kita klik OK. Nah, pada kolom 2 di name ini, di bawahnya tulisan perlakuan, kita tulis hasil. Kita klik lagi di tipe, tulisan otomatis, kemudian di label kita tulis panjang tubuh kelinci. Kan di sini kita mau ngitung panjang tubuh kelinci, makanya kita tulis panjang tubuh kelinci. Oke. Nah, kemudian yang values ini nggak usah kita apa-apain, cukup gini aja, nggak usah diapa-apain. Kemudian kita masuk ke data view. Ini di data view ini ada tulisan perlakuan sama hasil ya. Nih, perlakuan. Nah, karena di sini kan kita punya ulangannya 3, makanya setiap perlakuan kita tulis 3. Nah, jadi kontrol atau P0 tadi kita simbolkan dengan apa? 1 ya, 1. Nah, karena ulangannya ada 3, makanya kita tulis di sini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Kemudian P1 kita simbolkan dengan apa tadi? P1 itu kita simbolkan dengan 2. Kita tulis 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan selanjutnya 3, 3, 3, 3. Itu ya. Selanjutnya 4, 4, 4.
Saya ulangi, kenapa di sini saya tulis 1 itu kan tadi sebelumnya di variable view udah kita simbol 1 itu sebagai simbol dari perlakuan P0. Nah, karena setiap perlakuan itu dia punya 3 ulangan, makanya kita tulis 1 ini sebanyak 3 kali. 2 itu sebagai P1, karena ada ulangannya ada 3, kita tulis 3 kali. Itu 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukin hasil nih. Hasil itu dari tabel yang di sini. Nah, untuk yang panjang P0 ulangan 1 nya 5,8, ulangan 2 nya 4,6, dan ulangan 3 nya 6,4. Nah, tapi di sini untuk SPSS itu tanda koma atau tanda desimal itu diganti dengan titik. Jadi di sini kita harus ganti koma ini dengan tanda titik dulu. Titik. Koma ini kita ganti titik. Koma ini kita ganti titik. Nah, setelah itu kita copy angka P0 ini. Kita copy, kita taruh di SPSS. Paste. Gitu. Nah, kemudian yang 2 atau P1 kita ambil lagi datanya. P1. Nah, kayak yang tadi, koma ini kita ganti titik dulu. Titik. Kemudian titik. Setelah itu kita copy, kita paste di SPSS. Ini. Setelah itu yang ketiga, 3 itu P2. Sama kayak yang tadi, kalau ada koma kita ganti dengan titik. Kita copy lagi, kita taruh di SPSS, paste. Nah, di sini aku buat angka 3-nya kelebihan, dihapus. Jadi kita ganti 4. Ini kita hapus. Nah, kemudian yang P4 atau angka simbol 4 kita ambil dari P3. Sama kayak tadi, koma diganti titik. Copy, paste di sini. Nah, udah dapet angkanya kayak gini ya. Nah, langkah selanjutnya kita kan mau cari yang namanya uji normalitas. Nah, cara uji normalitas itu caranya setelah dapat data kayak gini, kita klik analyze. Nih tulisan analyze. Klik analyze. Kemudian kita mencet deskriptif statistik. Kemudian kita pilih explore. Klik explore. Nah, muncul tabel explore kayak gini ya. Nah, untuk perlakuan kita masukkan ke dalam tabel factor list. Caranya kita klik perlakuan ini, kita klik panah ini yang mengarah ke factor list, klik ini. Nah, kemudian panjang tubuh ini kita klik, kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Caranya dengan klik tanda panah yang ke arah dependent list. Oke, setelah kayak gini tampilannya, kita pencet kita pencet plot. Nah, di tampilan plot ini kita klik normality plot with test ini ya. Kita klik di sini, kita centang, kemudian kita pilih continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul output SPS-nya. Di sini ada cache processing summary, descriptive, sama test of normality. Nah, kita di sini fokusnya sama test of normality. Jadi tabelnya ini kita copy aja, kita taruh di Microsoft Word. Gitu. Nah, tadi kan yang dimasukin Microsoft Word kan datanya yang ini. Jangan. Mending buat baru lagi aja.
Nah, setelah kita copy tadi, kita klik paste. Nah, di sini ada tabel test of normality. Nah, biar kita fokus, di sini kan tabel normality itu ada Kolmogorov Smirnov sama Shapiro-Wilk ya. Nah, Kolmogorov Smirnov ini digunakan untuk ketika jumlah sampel dalam penelitian kita itu lebih dari 60. Kalau Shapiro-Wilk ini yang ini digunakan ketika data kita itu kurang dari 60. Karena punya Mbak itu datanya kurang dari 60 ya. Ya kan? Nah, makanya kita ambil yang Shapiro-Wilk. Jadi ini bisa kita hapus saja. Setelah itu kita fokus ke tabel signifikansi ya. Nah, kriteria uji test of normality kalau mau data kita itu disebut normal, nilai signifikansi kita itu harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kan ada tulisan titik 637, titik 463, titik 843 dan titik 5,10 ya. Nah, sebenarnya ini titik ini di depannya itu ada angka 0. Tapi karena dia di SPSS 0 itu nggak kebaca, makanya dia langsung cuma titik gitu. Nah, titik 637 ini maksudnya itu 0,637. Titik 463 ini maksudnya itu 0,463 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ternyata nilai signifikansi yang kita dapat dari SPSS itu lebih besar daripada 0,05 kan. Nah, makanya data kita ini dikatakan normal karena nilai signifikansi kita lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita klik lagi output SPSS yang tadi. Kita klik tabel yang ANOVA ini. Kita copy. Kita paste lagi di Word ya. Paste. Nah, di sini ada tabel ANOVA. Nah, di sini kita di tabel ANOVA ini kita fokus dengan nilai signifikansinya. Yang ini ya. Di sini nilai signifikansinya didapatkan 0,002, artinya 0,002 gitu ya. Nah, kalau di ANOVA ini kriteria ujinya, kalau mau data kita itu dikatakan berpengaruh, nilai signifikansi kita itu harus kurang dari 0,05. Nah, di sini di nilai signifikansi kita yang ANOVA ini dapatnya kan 0,002. Nah, 0,002 itu kan kurang dari 0,05 sehingga dikatakan data kita ini berpengaruh gitu. Penelitian kita ini berpengaruh terhadap panjang tubuh kelinci. Karena kita kan ngitung yang panjang tubuh kelinci yang ini. Makanya kita beri kesimpulan data kita ini berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang kelinci. Gitu. Nah, kemudian kita mau cari nilai BNJ-nya. Nilai BNJ-nya kita pakai yang 2K ini, tabel multiple covariance. Kita klik, kita copy, kemudian kita paste di Word lagi. Nah, muncul. Setelah itu kita udah dapat nilai normalitas, kita kan mau cari homogenitas, terus hipotesis, ANOVA sama BNJ ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke SPSS lagi yang ini, nilai yang tadi yang udah kita buat perlakuan sama hasil. Kalau misalnya ada output yang test of normality kayak tadi ini, kita close dulu. Boleh disimpan, boleh enggak. Kalau cari amannya disimpan, tapi karena kita udah langsung copy paste, kita cancel langsung nggak apa-apa. Nah, tampilan SPSS yang kayak tadi ini ya, di data filenya kayak gini nilainya. Nah, untuk mencari homogenitas itu, homogenitas ANOVA sama BNJ itu bisa kita cari dengan satu cara gitu. Jadi ini langsung semuanya ya. Cara nyarinya itu kita klik analyze, kemudian kita pilih compare mean, kita pilih one way ANOVA, kita klik. Nah, di sini muncul output one way ANOVA. Nah, perlakuan ini, kita klik perlakuan ini, kita masukkan ke dalam tabel faktor. Caranya kita klik panah yang mengarah ke faktor.
gitu. Panjang kita klik, kita masukin dependent list, caranya dengan klik panah yang mengarah ke dependent list. Nah, kemudian kita pencet post hop. Nah, kemudian kita di sini pilih 2K. Nah, 2K itu nama lain dari uji BNJ. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik option. Kita klik homogeneity of variant test. Ini untuk mencari uji homogenitasnya. Kita klik, kita pilih continue, kita klik OK. Nah, di sini udah muncul output homogenitas, kemudian ada output ANOVA dan output 2K atau BNJ gitu ya. Nah, caranya sama kayak yang tadi, tinggal kita klik, kita ambil dulu yang homogenitasnya, kita copy, kemudian kita paste di Microsoft Word. Ya. Nah, kita paste di sini. Nah, di sini muncul tabel test of homogeneity of variance. Nah, cara mau carinya ngelihat data kita itu homogen atau enggak, kita fokus ke tabel based on mean. Based on mean ini ya. Tabel based on mean, kita fokus ke nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya titik 132, artinya 0,132 ya. Nah, di sini ada kriteria uji homogenitas of variance itu sama kayak normality, test of normality. Kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka dia dikatakan homogen. Nah, nilai signifikansi based on mean-nya ini dapatnya 0,132. 0,132 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan data kita itu homogen. Nah, selanjutnya kita klik lagi output SPSS yang tadi.